keagamaan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, baik pun di hari-hari dalam kehidupan kita bersama demi kebaikan, dan bisa kita memberi contoh buat anak-anak generasi kita ke depan. Hidup dari neraka. Allah akan bantu. Dan yang kekuatan tablo surga menunjukkan kasih sayang Allah. Segala-galanya hanya harapan Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Raja Niki di hari puasa kedua. Nah, semoga hari ini puasa kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara hari ini tentang hakikat makna puasa, teman-teman. Hakikat makna puasa. Mari sama-sama kita bukan ceramah dan bukan pengajian, tapi kita bercerita dan saling tukar pikiran, ya, untuk mengisi mood, ya. Banyak orang-orang menggunakan simbol keagamaan namun tidak diindahkan. Maksudnya kan kita mengaku sebagai orang muslim, kita bangga dengan agama kita yang muslim, kita bangga menyebut bulan suci Ramadan, ya. Tapi kita suka memakai peci, kita suka pakai baju koko untuk menghormati bulan suci Ramadan. Kita memang sangat bahagia bagi orang muslim datangnya bulan suci Ramadan, sangat bahagia dan sangat senang. Malah kita berbondong-bondong untuk ke pasar membeli peci dan membeli baju koko, ya, seperti kita menjalani lebaran, ya, beli sarung untuk sholat hari raya. Tapi simbol-simbol keagamaan itu kan kadang-kadang banyak sekali yang kita abaikan. Saya lihat di beberapa tempat, termasuk di daerah saya sekarang, banyak orang menggunakan peci, baik sopir atau sipir atau petani atau masyarakat biasa menggunakan peci dan baju koko. Ternyata kita melihat keakhlakannya tidak islami. Kita tidak bisa memperlihatkan gambarnya karena itu aib orang atau kejelekan orang. Cuman kita bisa menasehati jika memang kita sadar bahwa ini bulan suci Ramadan, bulan penuh pengampunan, bulan penuh harus kesabaran, menahan hawa nafsu, bukan hawa nafsu makan saja, tapi hawa nafsu kemarahan, hawa nafsu tentang syahwat, hawa nafsu mata kita, keinginan akhlak kita ini harus menahan semua hawa nafsu, kebencian dan kemarahan. Contoh, misalnya kita pergi ke pajak, ya. Saya melihat, memperhatikan, ya, saya sendiri bawa motor langsung parkir di depan orang berjualan di situ. Kadang-kadang ditegur, Pak atau Bu, jangan parkir di situ. Saya berdoa, oi, saya ini orang di sini, atau saya kan udah biasa belanja di sini. Itu bukan tempat kamu. Nah, hal-hal akhlak yang seperti itulah. Dan di jalan kita lagi bawa motor, syuk, ada yang potong, anjing kau, babi kau, motong aku, begana begitu. Nah, kesabaran itu, puasa ini bukan menahan nafsu makan, menahan lapar saja dan dahaga, bukan. Nafsu kita harus segalanya. Yang pertama, kita
kita harus menahan nafsu mata kita untuk melihat yang aneh-aneh. Jangan dihiraukan, jangan banyak yang melihat, karena kalau mata yang melihat membawa ke hati. Kalau mata satu dengan hati, mata hati, mata hati, lalu baru mulut berkata. Setelah dilihat di mata, dikirim ke hati, hati baru mengeluarkan mulut. Mereka bertiga ini kerjasama. Jika kalian melihat yang indah, maka hatimu berbisikan yang indah, mulutmu mengeluarkan yang indah. Tapi jika kamu melihat yang aib, yang fatal, maka hatimu merasakan yang bawah. Aduh, aneh sekali ibu ini, atau aneh sekali bapak ini, atau aneh sekali orang ini. Itu dalam hati. Lalu mulutmu berkata, celakalah orang ini, berkana begitu. Nah, itulah sifat-sifat yang membawa akhlak-akhlak kita dalam keagamaan ini tidak kita indahkan dan tidak kita manfaatkan. Baik agama apapun, jika kita mengaku kita percaya kepada agama apa saja, apalagi kita muslim ya, di saat bulan suci seperti ini harus banyak sekali kesabaran. Ini bukan ceramah dan bukan pengajian, tapi kita saling curhat dan tukar pendapat untuk demi kebaikan. Jika memang ada kesalahan dan kekurangan apa yang saya katakan ini melanggar dengan hukum-hukum syariat, dan ada pertanyaan dan penasaran, bisa kita langsung untuk meluruskan kepada guru-guru kita dan ulama-ulama kita. Saya bukan seorang ulama, saya warga biasa dan saya seorang masyarakat biasa yang untuk melihat dan mempelajari hari-hari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik saya ke pasar atau di jalan, atau saya ke tempat wisata atau tempat ada tahlil dan acara-acara pesta. Saya akan melihat apa yang terjadi tentang manusia-manusia di zaman sekarang ini. Banyak zaman sekarang manusia yang tidak menggunakan kesabaran, hanya ego dan ingin menang sendiri dan kehebatannya yang diandalkan. Akulah jago, aku ini, aku itu. Nah, baik di kota, aku penguasa, aku preman atau siapa saja, bawa motor atau Honda ini mobil ugal-ugalan, langsung parkir di mana tempat suka-sukanya, tidak boleh diatur oleh pihak juru parkir. Nah, jadi tidak boleh diajarin dan dinasihatin, langsung marah-marah, memukul. Itu adalah akhlak-akhlak kita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita dalam kehidupan kita harus menggunakan akhlak-akhlak seperti itu, maka di bulan ini harap bersabarlah, karena kita di bulan ini sangat berharap ya, semua umat muslim sangat berharap untuk penghapusan semua dosa-dosa yang terlalu, dan menghapuskan nama-nama kita seperti di video kita yang kemarin saya buat. Allah ya, menghapuskan semua nama-nama hambanya yang ada di pintu neraka di saat bulan-bulan suci seperti ini. Maka kita sangat berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita di bulan Ramadan ini, ada nama kita yang terhapus, terpilih nama kita di situ untuk terhapus di pintu neraka untuk ditempelkan ke pintu surga. Itu yang sangat kita harap di bulan suci ini. Makanya gunakanlah akhlak di bulan seperti ini, penuh kesabaran, menahan hawa dan sebagainya, emosi, baik pun kalian di perjalanan atau di rumah atau dengan teman-teman atau sahabat sekeluarga sekalian. Hari ini hari kedua Ramadan, kita mempelajari, saya melihat dari kemarin sampai hari ini masih seperti biasa-biasanya orang berjalan dan suka marah dan emosi, kadang macet di jalan, merepek klaksonnya untuk ingin cepat. Kenapa kita tidak berpikir sebenarnya orang yang di depan kita pun butuh cepat, butuh waktu, tapi karena macet, kenapa kita di belakang tidak sabar langsung klakson ingin. Sampai ke situ saya kritik.
itulah menyangkut dengan kesabaran dan akhlak-akhlak dalam keagamaan kita ini sering tidak menggunakan simbol-simbol kebaikan. Padahal kita sangat marah jika kita dibilang kita tidak ada akhlak dan tidak sopan dan tidak ada kesabaran dan sebagainya. Jadi kalau orang mengatakan untuk kita itu, kita sangat marah tanpa kita sadar yang bahwa kita itu hidup dalam sudah banyak penuh kesalahan. Makanya dari hari ini teman-teman saya, mari kita bercurhat untuk menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan simbol-simbol keakhlakan dan simbol-simbol keagamaan yang bawa agar kita membanggakan kita agama Islam. Di saat bulan suci seperti ini harus menggunakan tata laksana yang sangat lembut, tata yang lembut sekali teman-teman. Nah, harus penuh hati yang bersih. Saya sendiri butuh nasihat dan curhat teman-teman. Saya sangat butuh pendamping yang menasihati saya, yang menegur saya, yang bahwa saya sudah salah langkah. Karena hidup ini dan lidah yang tak bertulang ini, hati yang fatal ini, selalu suka dengan apa yang tidak kita inginkan. Setan tidak jauh dari kita untuk menggoyangkan hati dan mulut mata kita. Makanya hari ini teman-teman, dalam video ini lebih dan kurang hanya ini yang bisa saya bicarakan, bukan satu ceramah dan bukan pengertian, tapi kita berbicara tentang akhlak dan simbol-simbol Islam ini pribadi kita. Saya pun kurang mengerti apa yang kekurangan dan di mana yang kesalahan. Mari kita untuk meluruskan tempat guru-guru kita bersama. Saya hanya membuat video ini di bulan suci Ramadan karena saya tidak keluar rumah dan saya ingin berpuasa mata dan mulut saya, tapi saya ingin berbicara dengan ini hanya ingin mengajak kita bersama untuk membangun simbol-simbol keagamaan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, baik pun di hari-hari dalam kehidupan kita bersama demi kebaikan, dan bisa kita memberi contoh buat anak-anak generasi kita ke depan. Hidup penuh hidup penuh kesabaran itu membuat Anda bahagia. Lebih dan kurang sampai di sini dulu. Mohon maaf lahir batin di mana kata-kata saya bersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.